Halo, Halo, aku Titis. aku Vivi. Dan kami ada di cerita kita. Kita hari ini mau bahas soal apa nih, Mbak? Nah, hari ini kita akan ngobrolin ya seputar jalan-jalan aja nih, Vi. Ya, jalan-jalan, refleksi hidup, Cela. Karena nggak dipungkiri ya, maksudnya kalau misalnya ngomongin jalan-jalan itu ya nggak hanya soal ngabisin duit aja nih, ya kan? Pasti juga tentang ada nggak sih impact gitu, ada nggak sih impact yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap hal lain atau hidup dari jalan-jalan ini. Iya loh, bener loh. Seperti ini ya, misalnya aku juga jadi sadar sama hal-hal yang bahwa setiap negara itu membawa perasaannya sendiri-sendiri. Ada cerita-cerita tersendiri gitu loh. Sampai sekarang pun tempat-tempat yang pernah aku kunjungin itu tetap punya tempat di hati. Iyalah, ngomongin hati, tapi ini tentang jalan-jalan teman-teman. Nah kan sama lagi. Ya udah, bagaimana kalau kita bahas aja nih, mulai dari mana nih kita? Yang paling baru aja nih. Kan kita nih baru pulang dari Vietnam. Jadi kesan utama apa yang kamu beri terhadap Vietnam? Karena Mbak ini yang pertama kan ke Vietnam kan? Betul. Pesan pertama adalah pho. Big Bang pho. Aku benar-benar wow, aku tuh akhirnya Vietnam, gitu ya. Aku sampai Vietnam harus makan pho. Itu sih. Itu makanan banget ya. Tapi kesannya apa nih? Kesan umum. Kesan umumnya apa ya? Karena kita langsung ke area pulaunya ya di Phuket ya. Kesan pertamanya adalah ya dia kayak Indonesia, cuma lebih rapi dan lebih oke deh menurutku. Lalu lintasnya. Tapi tergantung karena ini Phuket ya. Aku spesifik di Phuket ya. Kalau misalnya katanya Hanoi kan lebih crowd, lebih chaos lagi dan segala macam. Tapi ini khusus Phuket ya. Karena kita ke Phuket ya kemarin ya, nggak singgah ke ibu kotanya yang di Hanoi gitu. Jadi kalau menurut aku sih Phuket ini karena mungkin dia pulau kali ya, pulau yang baru akan dibangun untuk menjadi tempat wisata gitu. Jadi masih tahap pembangunan. Jadi aku ngerasanya itu benar-benar nyaman gitu kan, karena kan lalu lintasnya beda ya dari ibu kota. Ini lucu nih. Andai mantanmu ditaruh di suatu negara, kan kamu udah mengunjungi beberapa negara nih. Nah, kalau misalnya mantan kamu ditaruh di suatu negara yang pernah kamu kunjungi, kamu akan taruh dia di mana? Maksudnya kayaknya sih lebih ke nggak usah kemana-mana nggak sih? Udah kamu di situ aja, di tempat aja. Kamu berada sekarang, kamu nggak usah keluar-keluar gitu. Kalau aku pengen taruh dia karena aku baik baik aku. Kalau baik dong. Ya sih, tapi aku kepikiran bener deh. Aku akan taruh dia di Mekah atau Madinah aja biar tobat. Ya. Oh my god. Ya. Oh wow. Ya. Biar dia menjadi orang yang baik-baik kan aku. Bener. Nanti tambah belangsak gimana? Enggak. Dia dikatakan sama tempat yang baik. Ya masalah dia tambah belangsak itu sih berarti wah parah ya, udah ditempatkan di tempat terbaik di muka bumi, masih aja tidak bisa memperbaiki diri. Itu berarti worst of the worst berarti. Iya benar. Yang terburuk. Oke. Apalagi nih? Apa ya? Kalau misalnya Mbak harus berada di satu tempat tanpa uang dalam kurun waktu sebulan, itu bahkan pilih di mana? Aduh, sebulan tanpa uang aku bakal survive gitu ya? Iya, di mana ya? Duh, aku bingung. Di tempat yang udah pernah aku kunjungi. Mbak kunjungin. Berarti aduh, nggak ada kali. Tapi Mekah Madinah deh. Ya. Kenapa? Karena aku bisa tidur dan bermalam di masjid-masjid. Karena kan mereka buka 24 jam, oke? Dan bagaimana makannya? Makanya mereka banyak banget orang bersedekah, kayak makanan, cemilan, ada aku juga denger kayak gitu tuh. Iya, dan fasilitasnya lengkap, mau mandi mau apa. Kayaknya aku di situ aja deh. Aku bakalan kalau kamu? Aduh, susah sih karena aku belum pernah ke situ ya. Jadi kayak mungkin yang masih mending di Singapura deh. Singapura. Tapi kan Singapura kursnya mahal tuh. Mahal memang. Tapi di sana tidur bisa di bandara. Ya, terus kan kayak
gimana ya, sebenarnya susah sih. Terus Iya. air minum, ini kan yang penting banget nih, aku Iya. harus air minum nih. Iya. Air minum tuh di mana-mana banyak di Singapura. Iya, ya kan, jadi benar. nggak perlu beli. Nah, yang makan susah. Cuma bingung sih aku harus jadi meminta-minta kah? Iya, harus gimana, tapi kayaknya kalau makan ya mungkin puasa aja kali ya. Tapi gini nggak sih, kalau misalnya kita ngomongin trended ini ya, berarti kamu mempunyai juga memikirkan tentang peluang kerja part-time. Oh iya benar. Kira-kira dari negara yang pernah ya kamu kunjungi, mana yang sekiranya kamu mudah untuk mendapatkan kerja paruh waktu? Oh benar sih, Singapura berarti ya. Berarti Singapura. Apakah Singapura segitu mudahnya mendapatkan pekerjaan paruh waktu? Tidak tahu, mungkin bisa dicari saja dulu, karena kan di setiap negara pasti punya kesusahan juga kan. Iya, berarti menurut kamu bisa survive di Singapura. Oke, diterima. Aduh, apa tuh momen paling malu selama di luar negeri apa? Momen paling malu ini kelewat. Iya, harus random. Nanti bisa di ini. Momen yang paling malu itu baru terjadi kemarin ya. Itu aku salah bawa pasangan sepatu. Jadi aku bawa sepatu sepasang, ternyata tuh beda gitu. Mirip-mirip memang, sama-sama warna coklat, cuman yang satu coklatnya lebih gelap, yang satu lebih muda. Dan bener tingginya sama, bener-bener ada haknya juga. Tipenya sama. Cuman kan beda tetep, kalau dibawa jalan tuh beda. Dan aku baru sadar itu ketika udah di sana gitu. Ketika aku mau pakai, kok beda? Itu sih paling memalukan menurutku, karena kayak kita sadar pas itu nggak sih, pas di Vietnam, pas kita timbangin kita mau pakai itu. Iya, kita timbangin pas aku mau pakai kan, ngurangi bagasi kan, cabin. Jadi aku kayak kok bisa beda gitu. Tapi karena ternyata tingginya sama, haknya aku masih bisa pakai, dan itu aku terpaksa pakai. Terus yang malu, kalau Mbak apakah ada momen paling malu di luar negeri apa ya? Belum ada. Iya, apa? Masih aman-aman aja. Aduh, gimana dong? Berarti hanya aku dong. Kurang berkesan ya, kurang challenging ya ini travelingnya. Sebentar, aku ingat-ingat sebentar, kasih waktu aku 5 hari. 5 jam. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Tapi emang nggak ada sih. Belum ada. Oke. Kalau begitu, ini deh. Yang tadi tuh nyambung harus kerja random di salah satu negara yang pernah kamu kunjungi, apakah jadi kasir minimarket Jepang, tukang kebab di Turki, atau tour guide Thailand? Aku ini sih pasti milih yang di Turki. Jadi tukang kebab. Kenapa? Karena Turki kan dekat Europe, dengan Europe kan. Jadi aku mungkin bisa pelesiran. Iya banget ya, jadi tukang kebab pelesiran. Tapi itu sih, aku lebih mending itu jadi tukang kebab di ini. Masalah aku bisa bikin kebab atau tidak ya itu bisa belajar kan. Jadi kan bisa aja jadi tukang cuci piringnya di tempat kebab tersebut. Betul. Jadi aku lebih milih itu sih, jadi tukang kebab di Turki. Oke. Sama aku juga, tapi alasanku lebih spesifik lagi. Karena kalau aku misalnya nyari jodoh di Turki, itu lebih mudah. At least gitu ya. At least ya kan. Ini enggak. Kalau kita mengesampingkan traveling, jelas pasti bisa, karena kita udah di negara yang cukup lah ya, kalau misalnya mau ke Eropa gitu. Tapi aku mikirin tentang jodoh. Bagaimana kalau ternyata aku di negara tersebut bisa punya kesempatan dapat jodoh orang Turki. Bukannya aku bingge sama orang Turki, tapi ini loh, aku memikirkan nggak perlu harus ada yang login log out gitu. Walaupun kita tahu kalau sebagian orang Turki, mohon maaf, mereka juga sekuler gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu kesempatan yang datang kepada kita itu apa. Jadi aku milih jadi tukang kebab di Turki. Lagi aku suka lagi Turki. Turki tuh jijik headed. Apalagi nih? Apakah traveling benar-benar bikin orang berubah? Berubah dalam hal apa nih? Dari segi mindset. Dari segi mindset, karena kita akan melihat orang banyak di satu negara, jadi kita lebih open minded lagi, dan mungkin lebih menghargai kali ya, lebih menghargai, karena kan orang itu beda-beda. Jadi kita bisa lebih, kalau dia preferensinya ini, oke, kita harus respect, lebih kasih itu sih kalau dari ukuran mindset. Kalau misalnya dari segi watak atau bawaan tuh kayaknya enggak sih. Itu enggak akan bisa bikin dia berubah. Kalau misalnya dia wataknya memang sombong,
kayak nggak mungkin bisa berubah dalam sekejap atau gimana? Balik lagi karena ada perubahan mindset kan. Iya sih. Nah, mindset itu bisa mengubah seseorang untuk menjadi entah lebih baik entah lebih buruk. Yes. Ya kan. Nah, apakah traveling benar-benar bisa mengubah seseorang? Itu tidak sebenar-benarnya, tapi bisa kan. Seperti yang Vivi bilang, ada mindset bahwa kita lebih punya banyak preferensi, lebih punya banyak sudut pandang untuk melihat dan ya menelaah apa yang sedang kita hadapi, ya kan, entah orangnya, entah sukunya, entah masalahnya. Karena gini loh, karena ketika kita traveling tidak hanya soal jalan-jalan dan capeknya, karena di situ kita juga terlatih untuk penyelesaian masalah. Yes. Tidak mungkin ada traveling yang mulus-mulus saja. Pasti ada 1-2 masalah yang harus kita hadapi dan selesaikan. Ya, dari situlah kita bertumbuh. Ayo. Oke. Selanjutnya, hal random apa yang masih kamu ingat di Vietnam? Oh, yang itu apa namanya, yang ketika kita pisah, ya kan? Kan itu handphone aku mati. Handphone yang hidup itu nggak ada internetnya, karena kan aku ini kan bergantung kepada internet Anda gitu kan. Jadi ketika aku berpisah dengan Mbak, itu rasanya aku nggak punya kabar. Padahal kita tuh kepisahnya cuma gara-gara aku buang sampah dan kamu keterusan gitu. Nah, dari situ aku bolak-balik ke pantai cari, nggak ada. Mana kata Bang James, Mbak, jalan cepet banget kan. Aku padahal nunggu tuh baru 5 menit, tapi kok udah nggak ada di mana-mana gitu kan. Jadi aku lari. Jadi aku ya udah aku ke ini aja, karena tujuan kita setelah dari situ kan memang ke King Kong Market kan. Jadi aku udah deh di situ aja, barangkali Mbak Titis bakalan ke situ. Jadi aku di situ lama nunggu di depan, aku udah kayak orang nyariin sampai akhirnya aku decide kalau aku harus minta tolong kepada mbak penjaga market. Kan banyak nih karyawannya, karyawan yang apa kalau kita masuk kan harus diikat tuh tasnya. Pakai kabel tis. Pakai kabel tis. Jadi aku minta tolong sama dia, boleh nggak aku pinjam handphone, minta tolong buat kabarin temen aku karena aku kepisah. Nah kebetulan handphone aku mati gitu kan. Sebenarnya aku pengen nyolok, sebenarnya pengen cari colokan, tapi kayak lebih ribet gitu. Jadi aku lebih baik ngerasanya tuh lebih baik mending aku minta tolong untuk ngabarin Mbak Titis gitu. Jadi aku ngabarin, maksudnya aku cuman bilang aku pengen chat aja gitu, pengen chat aja, tapi dia menawarkan untuk telepon. Telepon aja, dia tanya kan, temenmu ini orang Vietnam apa bukan? Aku bilang bukan. Jadi dia kasih lah, ini boleh ya aku pinjam ya, boleh ya. Aku bilang baik banget dia, dia nggak takut gitu kan, nggak takut aku ambil handphonenya atau gimana, kan bisa aja kan. Gitu sih, itu sih itu yang bikin aku nggak lupa. Dan itu sama sih, karena aku tahu aku kebablasan dan Bang James itu ya Allah, aku nggak ya Allah ya, karena Bang James nangis oke. Ya Tuhan, itu mah aku ngeliatin Titis lari-larian kayak bocah mau dihentikan jauh jarak kita. Ya udahlah biarin aja dia lari-lari sampai mana. Akhirnya aku kebablasan kayak hampir 1 kilo dari titik seharusnya kami bertemu. Setengah kilo deh. Jauh banget pokoknya. Jauh banget. Dan fun fact-nya itu dia bilang gini, kan dia bilang kenapa kamu nggak pilih cari aku gitu kan. Karena dia bilang gini, karena aku tahu si Vivi ini bisa bertahan kalau sendirian. Kalau si temennya ini kan aku nggak tahu, jadi aku pilih ikutin dia aja, nanti si Vivi gampang. Padahal kan yang temennya itu kan aku ya. Gitu. Jadi tuh teman-temanku pada kayak komentarin dia, karena aku tahu si Vivi ini bakal bisa gitu survive gitu, dan kebetulan iya gitu kan. Dia, thank you Bang James, ya selalu nice guy. Aku tidak dipilih. Tapi bagus sih, bijak pilihannya. Walaupun sebenarnya kami akan bisa sama-sama survive walaupun sendiri ya. Tapi ya aku juga bilang gitu kan. Tapi dia reasonable. Dia reasonable. Terus aku bilang gini, tapi jangan salah, dia itu lebih bisa survive lagi daripada aku, karena dia udah jauh perginya. Aku bilang gitu, udah ke gunung, udah kemana, pasti lebih bisa lagi. Aku bilang kayak gitu kan. Ini hanya roasting-roastingan internal aja gitu kan. Aku bilang kayak gitu. Tapi bagus loh, maksudnya alasannya tuh benar-benar masuk akal gitu. Dia bagus. Tuh. Keren. Oke, jadi aku hal random apa yang paling aku ingat di Vietnam adalah anjing. Aku selama di Vietnam benar-benar keanjingan. Ini nggak usah maksudnya ini nggak usah di ini ya, nggak usah di
tit gitu ya, karena aku tidak ngomong kasar, aku memang sedang ngomongin anjing dalam konteks hewan. Jadi aku selama di Vietnam itu memperhatikan kenapa anjing-anjing di Vietnam itu benar-benar sebebas itu. Sebebas itu di Turki juga. Tapi dia sosialis dalam artian kayak, kan aku tuh mengartikan bahwa mohon maaf, Vietnam kan emang negara komunis, sosialis gitu kan. Dan aku di situ berpikir apakah anjing-anjing di Vietnam juga merakyat. melokal emang anjing lokal. Oh iya benar juga. Merakyat gitu. Jadi kemanapun kita pergi ada anjing di jalan atau dimanapun, herannya dia yang menyingkir dari kita. Ingat nggak? Ketika kita di pasar malam, ketika kita di pasar malam ada anjing tengah jalan, dia yang lebih minggir, kita yang dikasih jalan. Dan ketika kita duduk di samping pantai gitu, dia benar-benar lewat ketika jalanan kosong dari orang. Jadi dia tuh benar-benar kayak nggak mau nyenggol orang gitu loh. Terserah dia lu mau di situ, aku ambil jalan yang nggak ada lunya gitu. Nice dog. Bener-bener aku tuh sampai bikin tulisan kan sampai rumah tentang itu tuh benar-benar aku terkesan. Itu menurutku random tapi aku terkesan banget sampai sekarang. Betul. Itu aja sih. Kamu pernah nggak abis traveling gitu justru malah ngerasa bingung sama hidup? Selalu. Even bahkan ketika aku mudik, pulang dari mudik, aku balik lagi ke Jakarta, tuh aku ngerasa kayak gitu. Bingung gitu, aku mau kemana ya gitu. Nah sebenarnya itu adalah post holiday blues tahu. Perasaan bingung, gamang, perasaan sebenarnya ini tuh mau dibawa kemana. Itu kan kayak kenapa sih kita harus mikirin kayak gitu, biasanya juga enggak gitu kan. Sih. Tapi itu sebenarnya atau mungkin karena jet lag, karena kita naik pesawat ya. Ya itu makanya bagian dari post holiday blues. Jadi kita kayak merenung, ini mau gimana? Mbak sering juga? Iya kan aku tadi itu. Beda konteks ya. Sama. Iya, aku juga sama kayak sama juga. Kalau habis traveling justru ada aja fase melonya. Yang aku penasaran nih, kan waktu kita nih ke Turki, kamu kan kehilangan banyak dokumentasi di handphone 15 giga. Tuh, apa yang kamu rasakan? Dia malah Devi yang, ya ampun Mbak gimana gitu kan. Aku rasanya sayang banget gitu kan. Aku sampai sekarang biasa. Sebenarnya kan kita pas ke Turki kita ingin mendokumentasikan banyak karena itu untuk bahan tulisan kami ya di suatu platform gitu. Otomatis kita melihat potensi uang kita bakal balik lagi minimal separuh dari perjalanan tersebut. Ternyata korup fileku sekitar 15 giga karena kelalaianku, ketidakwaspadaanku menyimpan data-data tersebut ya. Dan it's okay, mau gimana lagi. Itu ketahuannya pas apa? Pas di rumah. Waktu di sana nggak ngecek ya? Iya nggak ngecek, jadi aku pindahin aja tanpa kabel USB. Otomatis kan sekali korup langsung korup semua gitu. Nah itu jadi pelajaran berharga aku banget. Jadi makasih Turki langsung gitu ya. Iya. Jadi caramu untuk tidak mengulang hal yang sama tuh gimana? Karena storageku juga terbatas, gawaiku juga masih kentang, ya kita harus sabar untuk nyicil transfer file-file tersebut ke tempat yang lebih aman kayak Google Drive. Mungkin kalau yang IT bisa langganan iCloud. Ya kan? Ya langganan iCloud yang lebih gede. Apalagi yang lebih aman ya hard disk. Ya hard disk benar. Bawa hard disk. Tapi emang itu kan harus pakai laptop. Iya kan? Atau di laptop gitu. Kalau nggak ada, kalau device-nya cuman HP aja, ya silakan digunakan Google Drive. Gitu aja sih. Kalau kamu pernah nggak? Nggak pernah sih. Pernah ya. Alhamdulillah. Jangan sampai ya, karena aduh pasti aku bakalan pusing banget. Walaupun akhirnya nanti akan menerima, ya sudahlah gitu kan kayak. Tapi pasti pertama itu pasti panik, nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak apa, pasti hal-hal itu tuh pasti kejadian sama aku. Itu beneran, aku tuh bingungnya ya, aku beneran gak munafik. Aku kalau panik pasti kamu tahu, Devi tahu deh. Gimana aku tuh cuman ini nggak bisa ya, aku bawa ke tukang reparasi yang bisa mengembalikan file-file gitu. Udah dicoba, ternyata memang tidak bisa karena ada virus dan segala macam. Akhirnya yang penting aku udah berusaha, ini nggak bisa.
Jadi ya udah terima aja. Aku nyoba minta foto sama teman-teman yang dalam trip tersebut, tapi tetap tidak bisa membantu untuk kontenku, setidaknya memorinya ada. Benar. Itulah. Nggak apa-apa lah, nanti juga rezeki dari yang lain lagi dapat. Ya bisa kesana lagi ya. Amin. Aku jadi punya pertanyaan. Kalau kamu balik lagi ke Turki, apa yang ingin lebih kamu nikmati? Apa ya? Ini sih tempat-tempat bersejarahnya tentunya, karena kayak emang nyandu banget tempat-tempat bersejarah di sana. Sama Kapadokia mungkin? Karena kita nggak sempat ke Kapadokia. Iya mungkin ya, tapi itu nggak jadi tujuan utama. Sama sih. Aku lebih ke karena aku suka alamnya dan suka nggak terlalu suka yang bersejarah, tapi di Turki itu aku suka. Iya, karena Turki itu isinya adalah situs-situs peninggalan dan cerita-cerita tentang peninggalan Islam gitu kan. Jadi banyak banget. Tapi kalau aku, sesimpel aku ingin lebih menikmati kebab. Bener. Karena kita tidak terlalu menikmati kebab pas ke situ nggak sih? Iya, karena kita nggak makan kebab nggak sih? Kita makan doner. Kita makan doner yang habis kita makan sesuap dua doang. Kan ada menu dari mereka. Iya. Kambingnya ngambing banget. Nah, memang gimana memang itulah kebab gitu kan. Ngambing banget. Oke, baiklah. Kalau kita kan di sini kan lebih ke shawarma ya, makannya ya lebih light, rasanya lebih sudah di akulturasi budaya mengalami itu rasanya sudah di mix and match sama lidah kita gitu. Jadi lebih oke. Tapi kalau kamu ingin merasakan kebab yang ngebab banget gitu, ayo coba ke Turki biar kalian tahu. Kan itu emang asalnya ya. Iya, seru. Yang terakhir apa nih tadi ya? Oh, kamu yang bertanya, silakan, ada pertanyaan. Role model untuk traveling. Kamu? Role model kamu. Kalau aku, kalau sekarang adalah Leonardo Edwin. Itu baru beberapa waktu yang lalu aku kayak mengidolakan travelingnya dia gitu. Sebelumnya aku nggak punya, karena kayak traveling itu satu hal yang nggak pernah kepikiran akan aku lakukan di hidup ini. Karena menurutku itu mahal, jadi aku tidak berani bermimpi bisa traveling ke beberapa negara. Kalaupun aku punya kesempatan, dulu aku ngerasanya satu negara yang ingin aku kunjungi adalah Swiss, cuman itu aja. Dan nggak pernah kepikiran aku bisa keluar kemana-mana, dan itu aku kepikirannya cuman kayak mungkin nanti bisa sama pasangan aku gitu, nggak pernah sendiri. Jadi aku nggak pernah punya role model traveling. Dan baru-baru ini aja setelah kita dari Turki, aku ke Jepang, baru deh aku mencoba mencari role model. Bukan mencari sih, dengan tidak sengaja role model itu yang dijadikan masuk, yang masuk dan menjadi role model aku, si Lele sih. Aku Ria SW kayak. Sejak kapan? Lama dong, lama ya. Lama kapan ya? Aduh, lama banget lagi. Sebelum Leo aku ke Ria SW dulu sih. Karena aku suka aja, suka karena gimana ya? Aku melihat kontennya Ria itu lebih jujur, dalam artian ketika dia nyasar, ketika dia menemukan hal-hal yang kurang enak ya diceritakan senatural mungkin, kayak nggak terlalu banyak dikat-kat seolah semuanya sempurna gitu loh. Sebenarnya Lele juga sama seperti itu kan. Lele juga sama. Cuman kan kalau misalnya siapa yang pertama kali itu baru Lele memang. Cuman memang Lele itu dianya lebih ke fancy sedikit ya. Jadi kayak melihatnya tuh dia ada di excuse something yang kayaknya nanti deh bisa kecapain. Kalau dia kan yang nggak selalu di ekonomi kan. Karena berangkatnya si Lele itu kan dari mahasiswa di luar negeri. Nah, dan dia waktu itu US kan. Jadi dari situlah. Jadi seolah kayak ketatnya yang fancy gitu loh. Fancy. Walaupun memang dia ke Indonesia juga, ke negara ASEAN juga. Tapi menurut aku sih dia lebih fancy. Kalau Iya lebih beragam street food, Indonesia, luar dan segala macam. Tapi menurut kamu prefer in lokal atau luar? Why? Prefer kalau aku untuk sekarang luar. Karena secara kita berkonten kan di blog ini, jadi yang mana kalau keluar itu lebih murah. Ya kan, kalau keliling Indo negara-negara tertentu, negara-negara tertentu tuh lebih murah daripada ke Indonesia yang bagian timur. Tentu yang bagian timur tuh kan indah banget kan. Nggak menutup kemungkinan juga aku
pengen dan mau ke sana kalau nanti ada uangnya. Tapi untuk sekarang aku preferensiku keluar. Karena sayang nih, pasporku udah jadi gitu. Udah ada gitu. Indonesia 10 tahun nih, 10 tahun. Kalau misalnya di Indonesia nih aku bisa sambil WFH gitu kan. Kalau di luar kan jadi aku memanfaatkan cutiku, hari liburku untuk keluar gitu. Kalau di Indonesia ya mungkin nanti bisa, tapi nanti. Kalau Mbak gimana? Aku mix. Iya. Karena aku berangkatnya dari travel. Kamu kan beda ya, startmu di luar. Ya kan, kayak kamu pertama kali nyoba traveling kan Singapura, KL. Turki dong kita. Nah iya Turki gitu kan. Nah kalau aku kan startnya benar-benar dari yang, ini aku di Pekalongan, startnya kayak Semarang, Kendal, terus naik gunung, Jawa Timur, kemana, ke Lombok gitu. Akhirnya aku mempunyai cita rasa Oke lah, nggak apa-apa. Rasa hati gitu loh, antara oh ternyata semua ada porsinya Indo, ada porsinya luar negeri gitu sih. Bener ya, balik lagi ke preferensi aja kan. Jadi nggak yang ya apa sih enggak sih, luar negeri banget lah. Aku tetap pengen ke Indonesia, cuman karena aku masih mampunya. Kalau di Indonesia kan mahal ya, belum mampu. Hanya orang-orang kaya yang traveling di Indonesia. Bener. Nah itu dia, karena traveling membuat aku sadar. Iya, karena traveling membuat aku sadar orang yang bisa keliling Indonesia itu adalah orang-orang kaya. Itu lagi, ya aku kan? setuju. Jadi aku kalau bilang ke luar negeri ngapain? Ya karena aku belum mampu ke Indonesia gitu kan, ke bagian-bagian yang lebih indah kayak Raja Ampat, mana lagi yang kemarin tuh, Bandanera, kayak gitu aku belum mampu. Jadi kayak nanti insya Allah. Oke, apa udahan kita maghrib? Iya, udah aja nih. Ya udah sekian aja ya cerita-cerita tentang traveling kita. Next time semoga kita bisa berbagi hal-hal yang menarik lainnya. Kira-kira teman-teman punya ide apa ya? Kita berbagi apa? Tolong dong komen. Oke, Vi, kita wrap nih. Yap. Oke, terima kasih. Bye-bye. Salam.